14 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Amal Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya, bisa install Linux tanpa USB? Jadi ini komputernya misalnya USB-nya udah jebol. Bisa nggak kita install Linux di situ? Kalau bisa, diajarin atau share ilmunya, Pak. Jadi Linux bisa, cara install Linux bisa macam-macam banget ya. Tergantung kreativitas kita sih. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, untuk USB kita bisa pakai aplikasi. Carinya di sini aja lah. Startup Disk Creator. Start. Nah, ini dia. Startup Disk Creator. Kalau saya jalankan, kita bisa milih. Ini kalau pakai USB ya. Ini kalau USB. Jadi yang sering dipakai yang ini, yang USB. Kalau pakai USB, kita cari USB-nya, kita colok. Ini USB belum saya colok nih. Misalnya USB saya colok nih. Pause dulu bentar, pause dulu. Oke, USB udah dicolok. Ini dia langsung detect, USB-nya langsung didetek. Kebetulan USB-nya ada 20 berapa? Sebenarnya 32 GB, keluarnya tinggal 28. Oke, USB-nya segini. Oke, tinggal kita cari file ISO-nya aja. Var data ISO. ISO-nya bisa diambil di internet ya. Cuman kalau saya kebetulan udah di server, ya udah tinggal saya cari aja di server saya. Misalnya saya pengen install Ubuntu 20.04, ya udah tinggal masukin aja desktop atau server. Tinggal masukin salah satu yang ini. Open. Nah, terus tinggal di write, selesai. Jadi USB-nya kita bisa colokin ke komputer yang pengen kita install, selesai. Jadi ini kalau yang USB. Kalau dia bentuknya CD-ROM, cuma udah jarang banget yang pakai CD-ROM. Cuman masih ada yang pakai CD-ROM. Beberapa komputer tua, komputer lama nggak bisa, USB-nya nggak bisa di boot dari USB. Jadi kebangsa pakai CD-ROM. Kalau pakai CD-ROM, CD burn nggak ada CD burner nggak ada. Ini CD buat apa nih? Ini disk udah nggak ada di di Ubuntu ini, udah kagak ada ya. Rese. Anda harus nyari CD burner, kepaksa. Sudo. Jadi intinya kita cari CD burner, apt. Jadi ini saya pakainya Ubuntu 20.04, ternyata sudah ada CD burner, udah nggak ada. Ilah. apt cache nempel cache, tulisnya gini ya, apt cache, digedein lagi lah biar rada kelihatan lebih enak. Nih, search burner, ini dia. Banyak CD burnernya, XF ini segala macam. Cuman saya biasanya kalau ngeburn pakai command line sih. Tapi kalau Anda pakai GUI bisa diinstal salah satu ini. Ini ada yang command line nih, CDR skin apa segala macam. Nah, kalau pakai command line, pakai GUI bisa install. Cuman kalau pakai command line cukup gampang juga sih sebenarnya. Saya masuk ke wiki saya, CD burn. Lemot banget nih dia. Burn ke CD. Ini semua tentang Raspberry jadinya. Coba DVD. Ini dia. Pakai Wodim. Nih, install Wodim. Ini contoh aja ya. Toh juga nggak akan dikerjain. Jadi saya kasih contoh aja. Jadi kita install Wodim ini. Coba Wodim ada nggak ya? Search Wodim. Ini dia. Ada Wodimnya nih. Nih. Wodimnya ada. Dan dia nempel ke mana nih? Banyak sih.
burner sedikit segala macam. Pakai Wodim semua rata-rata. Wodim sih sederhana banget sih makanya sebenarnya. Jadi kita install Wodim device, kita bisa lihat CD-ROM-nya yang mana aja. Dia bisa ngelihat ini sebagai /dev/sg2 itu CD-ROM kita, dan dia tahu namanya DVD RAM segala macam. Oke. Nah, kalau kita CD-nya DVD RW, kalau dia DVD RW, kita bisa nolin, jadi di-blankin, dikosongin lagi bisa. Kalau read write ya, kalau cuman read doang nggak bisa ngeblank, harus masukin kosong. Jadi kalau CD DVD RW bisa kita blank fast bisa. Terus kalau untuk Word burning cuman gini doang, Wodim -v dev apa, speednya berapa. Speed sebaiknya kecil biar reliable, cuman lebih lama akibatnya ya. Speed biasanya saya kecilin. Kalau udah saya di eject, terus ISO-nya kemana. Ini contohnya, ini burning Windows 7, kira-kira kayak gitu. Jadi caranya Wodim ini beres ya. Jadi ini cara kedua. Cara pertama ke USB, cara kedua pakai CD. Oke, terus CD-nya tinggal masukin ke ini. Nah, misalnya kita punya komputer yang kagak ada USB-nya, nggak ada DVD-nya, mampus nggak lu? Jangan khawatir, bisa. Saya udah kerjain sih. Anda harddisknya masih ada. Ini komputer lama, USB-nya udah tewas, almarhum, nggak bisa dipakai. Atau USB-nya masih ada, misalnya masih ada pun, tapi karena BIOS-nya BIOS lama, nggak bisa dipakai buat burning. Oke. CD-ROM-nya udah tewas, udah almarhum, udah dibuang. Oke. Tapi masih ada USB-nya sih sebenarnya. Tapi cuma bisa buat mouse sama keyboard doang. Oke. Kalau udah kasus seperti itu, cara yang dipakai gini. Paling enak pakai gambar sih. Ini komputernya ada harddisknya. Di sini ada harddisknya. Harddisknya masih hidup. Cara yang paling gampang, cabut tuh harddisk. Ini harus cabut, masukin komputer kita. Oke. Yang harddisknya ada 2. Masukin ke harddisk salah satu, harddisk satu lagi cabut, dilepasin aja powernya. Jadi pindahin sini. Ini pindah harddisknya, pindah sini ya. Harddisk pindah ke sini. Oke. Cuman yang komputer ini pastikan udah USB-nya siap atau CD-ROM-nya ada. Nah, kita udah nyiapin USB sama harddisk yang buat burning tadi. Kita booting komputernya dengan USB-nya. Ini USB kita colokin sini. Oke. USB live USB, istilahnya itu live USB ya. Colokin USB-nya, kita install Linux-nya ke dalam harddisk ini. Kalau udah selesai, cabut harddisknya, colokin sini lagi, nyalain. Jangan khawatir, saya pernah ngerjain seperti ini. Jadi harddisk komputer ini cabut, ini bisa komputer, bisa laptop ya. Cabut, masukin komputer lain, install di komputer lain, balikin lagi, nyalain, hidup. Jadi bisa seperti itu sih sebenarnya. Kalau yang ekstrim banget, ini yang udah ekstrim posisinya, kita USB-nya nggak ada. Ini kita komputer akan jadiin server aja. Kalau USB masih ada, masih bisa di desktop ya. Karena kalau USB ada kan kita bisa colokin mouse sama apa sih namanya? Mouse sama keyboard. Oke. Atau komputer udah lama banget yang memang nggak ada mouse keyboard. Tapi biasanya kalau komputer lama banget, saya nggak akan jadi desktop, udah jadi server doang. Jadi kalau kita pengen jadi server aja nih, komputer jadi server, caranya adalah cabut USB-nya, harddisknya, masukin ke sini. Tapi ini yang diinstal ISO-nya server ke sini, balik ke sini dia jadi server, gitu ya. Nah, yang ekstrim banget adalah harddisknya udah nggak jalan. Jadi SATA-nya udah nggak jalan, sama sekali, atau kita nggak punya duit buat beli SATA, beli harddisk. Soalnya harddisk kan mahal ya. Harddisk baru kan sekitar 1 jutaan lah. Ya, harddisk. Tapi ada yang murah sih, coba. Ntar penasaran soalnya.
Kalau nggak salah bisa murah, kalau cuma 300 giga juga murah loh sekarang. Kalau yang murah di Shopee sih. Jadi kita cari yang mahal dulu lah. Hard disk. Tuh kan, 175.000. 200.000 udah dapat 500 giga nih, gila nih, udah geblek nih, kemahalan nih. Tuh kan 200 ribuan udah dapat hard disk sih sebenarnya. Jadi oke lah, hard disk 500 gigaan masih oke. Masih dapat sekarang. SSD berapa gede nih SSD? 120 giga 300.000, 400. Mendingan ini kemana-mana gue mah. Mendingan 500 giga. 200.000 dapat 500 giga, mending yang ini. Cuman Seagate, aduh, pakai doa lah. Jadi baca-baca nggak boleh. Oke. Jadi Anda beli hard disk kayak ginian. Oke, kalau mau bisa beli hard disk gini. Tapi kalau masih nggak punya duit, soalnya USB sama harganya sama USB sama. Cuman bedanya USB lebih kecil size-nya. USB apa ya? Flash disk. Oke. Yang gede giganya tuh juga harganya segituan nih. Tuh ini kan 16 giga udah 100.000. Ini 32 giga 75.000. Oke. 64 giga 80.000. Wush. Nggak salah nih, serius. 80.000. Soalnya di sini kan, wah ini gelo nih, 128 giga 300. Mendingan beli hard disk ini mah ya. Nih, jadi harga-harganya kira-kira segitu. Oke. Misalnya kita punya hard disk bukan flash disk second lah. Flash disk sudah dibuang. Flash disk kalau yang 64 giga kemahalan ya. Kita punya flash disk, misalnya flash disk 8 gigaan yang udah nggak dipakai, dibuang. Oke. Dan itu yang saya pakai beneran. Server saya pakai yang itu sih. Kalau mau tahu servernya yang ini nih. Nah, ini dia. Ini server beneran, ini hard disk nih. Ini flash disk nih. Udah sudah ya. Saya gedein dulu biar Anda bisa ngelihat. Fdisk min L. grep/dev SD. Oke. Ini kelihatan 5 tera. Ini hard disk. 4 tera hard disk. Ini hard disknya banyak loh. Udah sampai ada 5 hard disk colok. Jadi ini hard disk data saya. Ini hard disk data saya. Ini ada, saya lagi ngopiin hard disk. Ini kalau nggak salah buat kemana ya? Ini kebetulan keponakan saya juga ngopi hard disk. Jadi ada 2 hard disk lagi di copy, 4 tera. Sistem operasinya ada di mana? Di sini sistem operasinya. Kelihatan dia bukan hard disk ini. Cuman 16 giga. Ini flash disk dicolok. Jadi OS-nya ada di sini sih sebenarnya. Kan BIOS boot tuh kelihatan ini, BIOS boot nih. Jadi OS-nya adanya di flash disk yang ini. Parah banget. Jadi Anda bisa seperti ini juga sih, pilihan yang lain. Jadi Anda bisa hard disk yang ditaruh di sini. Bisa juga kalau mau ekstrim adalah kita bikin, waktu bikinnya seperti ini jadinya. Oke. Kita colok flash disk di sini. Kan di komputer ada beberapa colokan USB. Di sini flash disk, ini live USB yang di atas. Live USB-nya bikinnya persis sama dengan biasa aja. Cuman di sininya flash disk kosong. Nah, nanti sistem operasinya diinstalnya ke sini. Oke. Jadi waktu kita jalanin, waktu kita booting, saya kasih lihat bootingnya lah di sini. Saya bikin mesin kosong booting ya. Saya akan bikin mesin kosong aja nih. Sorry. Ini new. Ini komputer kosong. Linux. Ini nggak akan saya install sih. Linux ini segala macam nih kosong aja. Sorry. Settingnya. Nih, jadi ini storage di sini. Ini 12 giga.
ini flash disk. Oke, storage yang ini flash disk ya pura-puranya. Jadi kita masukin CD-ROM ini. Mana CD-ROM-nya? ISO-nya kita tempel. Ada di storage sini. Nah, ini kan, ini yang 12 GB ini flash disk. Ini masih empty. Nah, ini kita tempelin apa sih? Ubuntu Live Server bisa. Ini kalau terserah sih, mau kalau kita install desktop juga bisa, cuman flash disknya lebih gede. Kalau kita install server bisa, flash disknya kecil. Jadi server tuh butuh paling bangsa 2 GB, 3 GB udah jadi servernya sih sebenarnya. 3 GB-an kalau nggak salah server. Oke. Ini nggak ada Ubuntu desktop ya. Jadi choose disk dulu. Saya harus nyari ISO LSTU. Ini desktop AMD 64. Ini yang 24.1 sekarang yang saya pakai. Saya udah nggak pakai 24.1 ternyata lebih stabil. Banyak aplikasi yang stabil. Di 24 banyak yang nggak stabil, error segala macam nih. Jadi ini asumsinya, ini kebetulan kontrolnya SATA nih, harddisknya SATA. Tapi ini kita bisa flash disk lagi sih. Jadi bisa USB ke USB installnya sebenarnya. Cuman jadi nanti bentuknya kalau coba kita start. Ini kita pilihnya Ubuntu desktop. Start. Oke. Ini biar dia loading dulu. Saya pause dulu aja lah, biar Anda hidupnya enak. Nah, ini udah booting. Kita bisa milih. Kita bisa coba Ubuntu atau install. Di sini kita coba install. Oke. Di sini saya pun kasih lihat cara milihnya ke flash disknya. Oke. Cuman flash disknya nggak saya colok, jadi ini pura-pura jadi flash disk. Nah, di sini keyboardnya tetap pilih US, continue. Oke, ini normal installation. Kalau nggak mau install macam-macam, misalnya flash disknya terbatas, kecil banget, kita bisa minimal. Nanti selesai kita install ke flash disknya, kita colokin, ada sambungan ke internet, kita baru install misalnya LibreOffice kayak apa yang kita butuhin. Oke, bisa milih seperti itu. Download update while install. Waduh, salah. Harusnya nggak usah download. Tapi kita nggak akan install juga sih. Oke. Cepat. Nah, kita pause dulu lah. Jadi Anda nggak usah ngelihat yang lama-lama kayak. Nah, ini ini bisa erase dan install Ubuntu. Oke. Tapi ini kalau cuma satu hard disk atau satu flash disk di situ. Jadi caranya waktu menginstalasi itu gini. Hard disk copot semua dari kalau kita pengen ke flash disk nih ya. Hard disk copot dari komputer itu. Jadi komputer itu betul-betul tidak ada hard disknya. Kosongin hard disknya, cabutin hard disknya. Kita pakai 2 flash disk. Satu flash disk adalah flash disk kosong, nggak ada isinya apa-apa, yang akan kita install sistem operasi. Jadi kalau kita lihat gambarnya lagi, ini benar-benar, ini nggak ada hard disk ya, kosong nih hard disknya. Satu flash disk adalah kosong, colok. Satu lagi live USB yang kita lihat tampilannya di layarnya seperti ini tadi. Ini kayak gini nanti keluarnya. Oke, sampai titik ini. Pastikan hard disknya kosong. Maksudnya hard disknya cabut, nggak ada hard disk sama sekali di komputer. Oke, cabut hard disknya biar nggak pusing kepala. Kalau ada hard disk dan ada flash disk, kita harus masuk something else ini. Kita harus milih. Tapi kalau hanya flash disk doang, ya udah gampang, langsung erase sama install Ubuntu aja, install dia, selesai, cuma itu aja. Oke, jadi pilihan pertama adalah flash disk kosong kita colok, hard disk kita nggak ada. Pilihan kedua, ini udah nggak rewel, tinggal install. Ini tinggal klik install now aja, selesai. Pilihan kedua, ini kalau kita masuk gambarnya, ini flash disknya ada di sini. Oke, cuma di sini harus kita colok juga. Ini bahaya nih. Kita harus milih di live USB-nya mau install kemana, mau ke sini atau ke sini. Nah, itu ngeri nih urusannya. Kalau Anda sampai salah pilih, ini ke format. Ini ibaratnya kita punya 2 partisi lah.
Kalau mau dual boot, kita mau 2 partisi. Cuman saran saya paling gampang kalau mau ke flash disk, caranya adalah cabut hard disknya, colokin file disk kosong. Ini yang cara paling gampang. Kalau ini caranya ngeri. Kalau saya caranya kayak gini sih, karena udah tahu installnya kemana, tahu. Jadi saya ntar milih yang ini. Oke, saya akan pilih yang something else. Kalau Anda sarannya yang ini, tapi cabut hard disk ya, beres ya. Something else ini kita bisa continue. Nah, kita bisa milih. Ini kebetulan dia akan lihat cuma 1 hard disk yang ada. Bayangkan kalau ini ada 2 hard disk. Nah, kita harus milih hard disk. Nanti ada /dev SDA, /dev SDB. Kalau yang ini pusing nih, kelihatin. Ini SDA ada, SDB ada, SDC ada, SDD ada, SDE ada. Ada 5 hard disk dicolok di sini. Pusing milihnya itu. Kalau salah ke format tuh data. Jadi kebanyakan Anda kesalahannya di sini sih. Oke. Jadi itu aja kuncinya. Ini aja. Beres ya. Jadi kalau udah flash disknya udah jadi, ya udah bisa di-booting langsung ke komputer yang flash USB-nya hidup. Kalau komputernya komputer lama nih, motherboard lama yang nggak ada USB-nya, tapi ada ini apa? Ada colokan ATA atau SATA. Nah, bisa gini sih. Cari di Bukalapak atau Shopee kali ya. Sekarang udah Shopee yang murah ya. Cari, misalnya kita colokannya SATA ke micro SD. Jadi cari SATA ke micro SD kayak gini nih. Jadi di sininya micro SD, jangan micro SD, kemahalan ya. Tuh 126.000 sih. Harganya segituan sih kira-kira. Kalau ke SD card gimana? SATA ke SD. Ini micro SD rata-rata jualnya. SATA ke micro SD. Jadi rata-rata jualnya SATA ke micro SD, harganya sekitar 100 sekian sampai 100-200 ribuan. Oke. Jadi micro SD yang dipakai di apa sih namanya? Handphone, buat memori tambahan handphone, bisa jadiin hard disk juga sih. Jadi kita beli adapternya aja, harganya 100 sekian ribu, colokin. Nah, ini jadi hard disk juga bisa. Jadi Anda punya pilihan banyak sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak harus SSD. Cuman ini kualitas sama SSD kalah ya. SSD paling bagus dah. Kualitasnya kalah kalau yang ini. Ini harganya mahal banget. Yang SATA-nya juga micro SD-nya harus yang bagus sih sebenarnya kalau mau yang kecepatannya. Jadi ntar urusannya kecepatan sih nanti. Oke. Kalau cuma jalan aja, kalau kita jadi server biasanya kecepatan nggak parah-parah amat. SD masih bisa dipakai. Saya dulu pakai ininya handphone sih, soalnya pakai SD card bukan micro SD. Oh, bisa di-expand juga SATA. Nih, jadi tambah SATA 2 biji. Ada juga ya yang dagang-dagang kayak ginian, seru banget dah. Oke. Jadi Anda bisa punya pilihan banyak di sini. Oke. Bisa dari USB, bisa harddisk di copy, bisa harddisknya diganti sama SATA kalau mau, sama SD, micro SD bisa. Jadi ini kasih micro SD sini bisa. Colokannya tetap SATA, bisa colokannya tetap SATA. Terus apa lagi? Banyak lah, pilihannya banyak. Jadi jangan khawatir buat Mas siapa namanya tadi, Amal Syam. Anda punya banyak pilihan sih sebenarnya. Jadi dunia ini lebar, nggak usah takut kalau nggak ada USB, masih bisa macam-macam yang kita kerjain sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mas Amal Syam dan yang lain.